Bye-bye. Sebelum memulai acara, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Dan Salam Presiden Republik Indonesia tahun 2024 di Hotel Yamato, Surabaya. bagi kita semuanya. Yang akan saya muliakan para tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama kita, para senior kita, Ibu Anies Baswedan, Ibu Muhaimin Iskandar, fungsionaris keluarga besar PKB yang tidak bisa saya keluarga besar Partai Nasdem, di depan kita, yang kita sayangi, yang kita banggakan, yang kita harapkan
Amin. Calon presiden kita. Setelah beliau, kita mempunyai juga harapan yang sama sebagai sepasang mempelai. Siapa ya? Amin. Besar. Saudara hadirin yang saya muliakan. Masuk, Gus. Mari kita bersama sejenak dan sesama. Secara khusus dalam hati kita. Di sanubari kita yang paling mendalam. Kita rasa hormat, terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, untuk situasi yang kita hadapi pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita. Kesemuanya ini tidak terlepas tentu atas hidup. Seluruh harapan kita akan bisa terwujud berjalan sesuai dengan harapannya. Tetapi tentu kita mempunyai dasar dan basic iman kita, keyakinan kita di atas semuanya Sang Maha Kuasa. Tuhan yang Esa yang menentukan kita akan insya Allah berhasil. Kita insya Allah juga berhasil. Apapun tidak berhasil adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem. Tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadari bahwasanya event daripada pemilihan umum yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahun. Demokrasi memberikan kesempatan, pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politik, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya. Untuk kepentingan bangsa. Sebagai ketua Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif maupun objektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dari seluruh proses pencalonan yang tidak hanya berhenti sekedar pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud sebagai calon yang terpilih menjadi pemimpin. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendamping, yaitu calon wakil presiden. Disinilah saudara harus bisa memahami dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alami di dalam institusi dunia perpolitikan ini. Saya melihat, saya mengendus, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya anggap mempunyai sesuatu
kelebihan yang saling mengkompai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah kesepakatan takdir dari satu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui, dan bukan berarti juga tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang baru lagi datang. Itulah yang menetapkan pilihan di hati Partai Nasdem is Bung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKI. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bung Anies Baswedan, adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual yang saya yakini akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di diri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar, seorang yang amat pawai sebagai seorang organisatoris dulu yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama, juga mempunyai kebiasaan yang tidak kalah samanya dengan Bung Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara semuanya, kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi, yang insya Allah ketika KPU mulai membuat pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang sudah memiliki. Rakyat dan masyarakat kita tentu mempunyai berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai berkonstatan di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya menyatakan optimisme saya yang penuh. Saya ingin menyatakan insya Allah kita memiliki pemimpin baru ke depan. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sinyal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak sistem. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen kita dengan penghargaan pluralisme. Cinta pada bangsa ini
Kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah. Saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapi, tetaplah pada prinsip dasar perjuangan kita. Kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai pada akhir tujuannya. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar. Semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah, dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Selamat pada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari saya tolong yang menutup wartawan diprioritaskan yang kamera wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ta'ala fi kitabil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama yang tahu dan hadir. Terharu rasanya saya banyak kiai-kiai. Yang pertama, Al-Mukarram Romo Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin. Ya Allah, ya Allah. Putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama. Dan saya muliakan Al-Mukarram Kiai Manarul Hidayah. Juga mungkin juga keluarga besar Mas Kiai. Bersejarah karena hari ini kita memulai bersama-sama menata niat, menata seluruh tekad, komitmen untuk bersama-sama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya merasa seluruh proses ini berjalan dengan cepat dan lancar sekali. Karena saya selalu biasa berdoa. Setiap kesempatan berdoa saya selalu berdoa. Ya Allah, berikan jalan yang mudah dan penuh berkah perjuangan bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih mulia. Kalau perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan
dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Itu istikharah dan doa saya. Dan alhamdulillah ketemu Bang Surya, lama tidak bertemu, akhirnya ketemu dalam waktu singkat. Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya. Saya tidak suka siasat-siasatan lagi. Apa istilahnya? Siasat atau apa? Saya juga tidak suka muslihat-muslihatan lagi. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan lagi. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah saya diminta jawaban dari itu juga. Batin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasdem. Di saya masih ada senior. Masih banyak seniornya, para kiai, para ulama, para mufti. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu nggak mau salaman berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin jamin insya Allah menang dan Indonesia akan menang. Kalau sudah begitu ya salaman Indonesia yang menang. Jangan senior ini belum saya kontak, saya minta restu dan seterusnya. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan hubungan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies. Bahkan kita sempat nyari ini siapa, kata kiai, salah seorang kiai, siapa yang lebih di Mekah. Coba dicek dari istikharah dulu. Ada namanya Kiai Badawi. Terus Badawi itu langsung telepon saya, muncul hasilnya. Apa ya ini? Jalan terus terbaik. Ayatnya apa ya ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya. Saya dipanggil anggota Romo Kiai Khalil Asar di situ beliau hadir di sini. Beliau adalah putra ya Samsul Arifin Belia. Saya dipanggil, Muhammad, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya. Nah, perjalanan panjang itu akhirnya kemana dan luar biasa, sampailah pada saat yang tepat hari Senin itulah saya ketemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal dan terjadilah peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah, tempat yang bersejarah di hotel. Di hotel ini simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur mengusirnya, di mana berkibarlah bendera Belanda, merah, biru, Belanda, merah, putih, berkibar. Dan ketika
sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan terjadi pengusiran penjajah dan akhirnya naik gedung ini, hotel ini, dan bisa merobek menjadi bendera merah putih dan merdeka menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa ini benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kekunjungan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Nah, aku berdoa amin sedikit sebentar. Hadirin hadirat sekalian, yang saya sangat bersyukur lagi adalah pada dasarnya saya sama Mas Anies ini bukan orang lain. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultase. Sampailah pada saat Mas Anies mulai menjadi calon presiden. Saya dan Mas Anies sudah lirik-lirikan lama, ingin saling ketemu, tapi nampaknya takdir belum menuntun seperti hari ini yang alhamdulillah bisa bukan saja ketemu, tetapi bisa bersama-sama siap untuk berjuang bagi rakyat dan bangsa ini. Amin. Saya dan Mas Anies ini tabu bukan karena pemikiran, gagasan, dan langkah-langkah perjuangan. Saya juga menyaksikan perjalanan sejarah intelektual Mas Anies ini menjadi inspirasi kita semua. Mas Anies ini juga cucu dari pejuang kemerdekaan bangsa kita, Pak Archandra, yang berkomitmen untuk membela bangsa dan negara, yang terus berjuang memerintahkan seluruh pengikut-pengikutnya untuk tidak pernah lelah dan mencintai serta memajukan bangsa Indonesia. Sama seperti saya juga cucu cicit dari Almarhum Mbah Bisri Samsuri yang juga berjuang untuk kemerdekaan, bahkan menjadi kepala staf markas ulama di Surabaya ini untuk menjadi posko pengusiran Indonesia. Zaman berlangsung dan alhamdulillah Mbah Bisri Samsuri bersama Mbah Bisri akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amanat sejarah, amanat perjuangan, amanat cita-cita, amanat meneruskan berbagai momentum keberhasilan para pendahulu kita semua. Moga-moga mohon doanya bagi para ulama, kami bisa meneruskan spirit juang, semangat juang, dan juga keberanian di dalam memperjuangkan nilai dan cita-cita untuk kemajuan bangsa kita. Sebab saya dan PKB, Pak Surya, saya dan PKB ini mewarisi gagasan, ideologi, nilai, cita-cita, bahkan doktrin yang jauh pesantren-pesantren kita, NU dan seluruh ulama-ulama jauh sebelum kemerdekaan sampai hari ini kita merasa mewarisi sebagai pewaris nilai, doktrin, dan ideologi perjuangan politik. PKB juga memiliki sejarah panjang bersama para kiai-kiai, punya sejarah cerita pra kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, reformasi hingga hari ini. Dan inilah insya Allah saya dan PKB siap mengawal Mas Anies untuk melanjutkan cita-cita perjuangan dan nilai-nilai juang serta ajaran-ajaran yang mulia ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah akan menjadi modal menata Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Bahwa warisan ajaran dan nilai-nilai persatuan, kebangsaan, keislaman, keindonesiaan, pluralitas, kebinekaan, dan keekaan inilah yang akan terus menjadi fondasi kita bergerak membangun bangsa dan negara. Insya Allah Mas Anies dan saya
untuk semua kekuatan bangsa, untuk semua rakyat bangsa Indonesia. Dari situlah insya Allah ketika Bang Surya mengajak salaman, dengan bismillah saya menyatakan siap bergabung dengan koalisi perubahan. Itu juga sesuai ajaran NU, koalisi perubahan itu. Tapi lengkapnya itu kira-kira al-muhafadzatul 'ala thoriqis shalih wal akhdhu bil jadid. Masuk Gus. Terus memperbarui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi yang harus kita jaga. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan, termasuk kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan menerus Allah memberikan hidayah, pertolongan dan kekuatan kepada kita. Ya Allah berikan kemenangan kepada koalisi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami ucapkan selamat datang juga di Surabaya Bapak Haji Anies Baswedan beserta Ibu, calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita cintai para habaib, para Gus, para Amin, yang saya khususnya yang hadir dari jauh ini, Walil Asad Samsul Alifi, yang saya hormati para pimpinan partai koalisi, baik yang hadir langsung di sini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Ali, Sekjen Bapak Haji Ahmad Taslim, jadi seluruh fraksi. Yang saya hormati juga anggota baru koalisi perubahan, Ketua Umum Partai PKB dan sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Pak Jazilul dan Bapak Muhammad Hanif Yakiri, Pak Sekjen Pak Sanudin, dan seluruh jajaran dan fraksi PKB yang mengikuti dari Jakarta, anggota Partai Koalisi Perubahan, Ketua Majelis Syuro dan jajaran PKS, Habib Saleh Surabaya, Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu dan seluruh jajaran, dan Bapak Sekjen Habib Bakar Habsyi dan seluruh keluarga besar seluruh Indonesia, serta yang kami muliakan seluruh keluarga besar pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini. Ibu Muhaimin yang saya hormati dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Surya Paloh bahwa koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Koalisi ini dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan mencari kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral untuk Republik ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itulah cita-cita awal dan sama Gus ketika saya ketemu dengan Pak Surya Paloh, kira-kira ya begitu.
sekarang atau tidak? Tanggalnya 2 Oktober. Betul-betul sekarang. Di 3 itu ininya apa? Pengumumannya. Tanggal 2 Oktober kira-kira jam segini, jam 4 sore. Saya lagi di jalan tol di Bekasi, habis hari resepsi. Ditelepon, yang telepon kakak Bini, mana kakak Bini sih? Kak, lagi mana di Bekasi? Bisa ke DPP? Bisa. Dipikir macam kopi sore, nggak kopi sore. Ketika datang seluruh keluarga DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Nggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan kita ngobrol berdua, dan saya bilang kita akan deklarasikan besok. Apakah Anda siap? Apakah Anda siap besok? Bilang Bang, beliau yang baik. Bismillah. Allah. Jadi saya bilang, you are the second victim. Tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi mengerjakan untuk bangsanya yang dia cinta, untuk negerinya yang dia cinta. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang sekedar bicara tentang yang dekat, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa kita semua yang berkumpul di sini, kita semua pegang betul nilai ini, bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk orang ini. Lalu bulan Agustus peristiwa itu berulang lagi. Agustus kita ini sama-sama sekarang. Dan hari ini ketika kemudian diputuskan untuk tanggal 2 September dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa di Hotel Yamato 19 September 1945. Ini peristiwa penting ini. Karena di sini terjadi perobekan bendera dan kemudian menjadi merah putih. 19 September, 22 Oktober resolusi jihad munculkan, dan 10 November tempat ini menjadi sejarah. Anak-anak muda Republik ini bertarung menelusuri keadilan. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka. Anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik Indonesia. Sebuah kisah luar biasa, dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali hidup, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus N, pemimpi plus N-nya apa? Nyali. Dan secara kebetulan orang tua kita berasal dari Surabaya. Tadi cerita Gus Imin, Kiai Bisri Samsudin di sini, kakek saya alias Air Baswedan lahirnya di sini di Ampel, dan kawasan ini dulu adalah kawasan mereka tempat tinggal. Bolo Dewi. Bolo Dewi. Bersuaya Bolo Dewi itu ada 6. Nah, kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus. Amin. Kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. Amin. 78 tahun perjalanan Republik ini, tiap 5 tahun kita berhenti sejenak, menentukan etapa 5 tahun berikutnya.
menentukan kepada siapa kita titipkan amanah, ke arah mana kita ambil perjalanan ini. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar. PKB menjadi sebuah penguat, mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insya Allah koalisi ini akan memadukan ideologi nasionalis, ideologi religius menjadi sebuah kekuatan bersama, kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi seperti diceritakan oleh Gus Imin tadi, bukan kenal barusan. Kenalnya sudah lama, kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, geofisik, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Di ekonomi lebih banyak mobil daripada di waktu itu. Tapi katanya fisik lebih banyak mobil hari ini. Jadi dulu tempat parkirnya agak beda dulu. Tapi kita semua berteman, dan saya ingin sampaikan bahwa Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh Bang Suda tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau mulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah diduduki? Jadi bukan nikmat apa lagi yang besar. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah wakil presiden Republik Indonesia. Hampir selalu benar. Dan ini adalah pesan bagi kita semua. Kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan jadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November, tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar Partai Koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung, mari kita melangkah dengan lebih mantap, mari melangkah dengan lebih bersemangat, dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Jalan ke depan mungkin tidak landai, tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itu tapi terasa ringan. Dengan apa? Dengan doa,
dari ibu-ibu kita, dengan doa dari para kiai alim ulama, dari doa para pemimpin-pemimpin agama yang ada di seluruh Indonesia. Mereka membukakan pintu-pintu langit untuk ikhtiar baik ini dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita bisa sama-sama menjemput takdir untuk Indonesia yang lebih baik. Insyaallah kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi, dan insyaallah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengirimkan pertolongan kepada kita. Amin. Terus memberikan ridhonya kepada kita. Amin. Memberikan lindungannya kepada kita. Amin. Dan insya Allah pada akhirnya kemenangan diantarkan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Insya Allah Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Amin. Kemudian saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama, dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak ini. Siapa itu orang-orang belakang layar yang selama ini bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah dicatat sebagai amal soleh semua yang terlibat. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Bapak Ibu hadirin sekalian. Tadi sudah berbicara Mas Surya. Makasih Pak Surya. Kerja nih Pak Surya.